Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat pentol ayam kuah sate. Cara bikinnya gampang banget, rasanya dijamin enak, cocok untuk cemilan keluarga di rumah, dan juga ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Mau tahu cara bikinnya kayak gimana? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan Stein cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya Stein cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 1 kg tepung tapioka, boleh pakai merek apa aja. Kemudian 500 gram daging ayam bagian dada yang sudah difilet dan dicuci bersih. Lalu 500 ml air es beserta es batunya kayak gini. Kemudian di sini juga aku siapkan 2 butir telur, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh baking powder, 5 siung bawang putih, 1 saset saus tiram, 2 saset kaldu bubuk, dan 1 saset lada bubuk. Langkah pertama, langsung aja kita masukin daging ayam ke dalam gelas chopper. Kemudian tambahkan bawang putih dan tambahkan air es beserta es batunya. Setelah itu kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Kemudian dihaluskan. Dan seperti biasa, untuk menghaluskannya ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mito Chiba seri CH250 atau lebih dikenal dengan chopper star. Chopper ini dilengkapi dengan 9 mata pisau yang dijamin super duper tajam banget. Juga merupakan 9 mata pisau pertama di Indonesia. Mesin berteknologi seperti tornado, jadi untuk menghaluskan daging ataupun es batu seperti ini, cukup dengan hitungan detik aja dagingnya udah bisa langsung halus banget. Wow, keren banget ya. Buat kalian yang pengen punya chopper star kayak aku juga, silahkan link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, kalau daging ayamnya udah benar-benar halus, kemudian kita tambahkan telur dan juga kita tambahkan bumbu lainnya seperti baking powder, garam, saus tiram, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk. Kemudian kita aduk lagi pakai chopper sampai tercampur rata. Kalau udah, langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah berisi tepung tapioka. Setelah itu langsung diaduk pakai spatula sampai semua adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, untuk ngaduknya juga pelan-pelan ya, cukup diputer-puter dan dibalik-balik aja kayak gini, nanti juga akan tercampur dengan sendirinya. Oke, kalau udah tercampur rata, kurang lebih teksturnya seperti ini ya. Dan kalau udah tercampur rata kayak gini, langsung aja kita bentuk pentolnya dengan cara dibulat-bulat manual pakai tangan kayak gini. Pastikan tangan kalian sudah bersih. Dan ini langsung aja kita rebus dalam air yang sudah mendidih dan dikecilkan api kompornya. Dan direbus sampai matang atau sampai mengapung, kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 menit.
Setelah direbus sekitar 10 menit, ini pentolnya udah mengapung, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Nah, ini sebelum diangkat juga boleh kalian coba dulu ya kalau pentolnya udah mateng atau belum. Kalau udah mateng semua, hasil pentolnya jadi sebanyak ini. Langsung aja kalau udah dingin kita tusuk pakai tusuk sate, masing-masing 3 butir per tusuknya. Kalau udah ditusuk semua, langsung aja kita hitung berapa hasilnya dengan cara diikat kayak gini ya. Jadi satu ikat ini isinya 10 tusuk. Oke, jadi satu resep yang aku bagikan ini hasilnya jadi 100 tusuk. Wow, banyak banget kan? Langkah berikutnya kita akan buat kuah sate. Ini aku siapkan 5 buah cabai rawit atau boleh sesuai selera, 1 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 1 bungkus minyak sate seperti ini. Ini bisa kalian beli di pasar atau di marketplace, dan 3 sendok makan tepung beras. Oke, langsung aja bumbu yang udah disiapkan tadi kita masukin ke dalam gelas chopper, tambahkan sedikit air, kemudian dihaluskan. Nah, yang ini aku menghaluskannya pakai chopper Mitoshiba CH200 yang mung kecilnya ini khusus untuk menghaluskan bumbu, jadi nggak kecampur dengan bahan lainnya karena mugnya ini pasti berwarna kuning kayak gini ya. Kalau udah, langsung aja bumbu yang dihaluskan kita tumis dengan minyak goreng secukupnya. Ditumis sampai harum dan bumbunya matang. Kalau bumbunya udah harum dan matang, kemudian baru kita masukin minyak sate yang udah disiapin tadi. Kita masukin semua 1 bungkus, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu tuangkan air, dan ini aku pakai 500 ml air. Terus diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan garam atau kaldu bubuk secukupnya. Jangan lupa dicicipi rasanya supaya balance. Setelah itu tuangkan tepung beras ke dalam air, kemudian diaduk dulu sampai tepung berasnya larut. Setelah itu tuangkan ke dalam wajan dan diaduk sampai tercampur rata, lalu dimasak sampai mengental dan meletup-letup kayak gini. Nah, kalau udah mengental dan meletup-letup kayak gini, berarti udah matang. Langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, buat kalian yang tadi salvok sama panci ungu dan juga wajan ungu yang aku pakai, jadi ini adalah glamour rosette dari Stain Cookware, yang satu setnya ini dapat 4 jenis pen yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Terbuat dari 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Di bagian bawahnya ini ada induction button yang dapat menghantarkan panas pada kompor listrik atau kompor induksi, dan juga ini bisa kalian gunakan di kompor gas biasa seperti sekarang. Baik casserole ataupun private-nya ini berdiameter 24 cm. Selain warna ungu juga ada 4 pilihan warna lainnya yang bisa kalian pilih sesuai dengan selera. Kalau kalian mau juga silahkan, untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di deskripsi. Langkah berikutnya, pentol yang udah ditusuk tadi langsung aja kita panggang. Boleh pakai grill pan kayak gini, boleh pakai panggangan muter, boleh pakai panggangan bara api, ataupun juga boleh pakai panggangan sosis. Setelah itu langsung aja kita lumuri dengan kuah sate yang udah dibuat tadi. Dilumuri semua permukaan pentol ayamnya. Nah, kalau pentolnya udah mateng kayak gini, langsung aja kita angkat dan siap untuk disajikan.
Setelah itu tuangkan kuah sate yang udah dibuat tadi, dituangkan sekitar 1 sampai dengan 2 sendok atau sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu supaya lebih menarik lagi, kita tambahkan saus sambal. Dan ini opsional ya, boleh pakai saus sambal, tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, ini dia hasilnya pentol ayam kuah sate yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 100 tusuk dan bisa kalian jual dengan harga sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 rupiah per tusuk. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, pentol ayam yang udah direbus bisa disimpan di kulkas tahan sampai dengan 1 minggu. Kalau mau dibekukan di freezer selama masih beku sempurna, bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.